Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklum agak berisik ya, di depan banyak yang sedang berlalu lalang. Baik, kita mulai aja. Ya, pada video kali ini saya ingin share mengenai dasar pemrograman Java ya. Jadi di sini saya ingin sharing mengenai pemrograman Java dengan IDE NetBeans. Nah, Java yang saya gunakan itu adalah JDK 1.8 dan NetBeans yang saya gunakan adalah NetBeans 8.2. Jadi ini adalah beberapa sharing mengenai dasar pemrograman Java. Baik, jadi yang pertama, pemrograman Java itu adalah berorientasi objek ya. Jadi paradigma yang dipakai adalah object oriented programming ya, atau pemrograman berorientasi objek. Nah, Java sendiri adalah multi-platform. Kenapa multi-platform? Karena Java itu berjalan di atas Java Virtual Machine ya, JVM. JVM itu semacam emulator ya. Jadi asalkan operation system dan hardware prosesor dan lain-lain itu mendukung emulator, khususnya Java Virtual Machine, maka bisa dijalankan di platform manapun. Lalu memiliki garbage collector, artinya apabila program sudah dijalankan, itu akan dihapus gitu ya daripada cache memorinya Java. Terus gratis ya, dan selalu dikembangkan oleh Oracle dan banyak diimplementasikan di enterprise. Kemudian secara bahasa simple, tapi karena ada Python sekarang mungkin tidak sesimpel itu lagi gitu ya. Cuman dulu adalah simple, artinya detail sih, lebih detail gitu ya. Dan sintaksnya juga mirip dengan C, karena Java memang dibuat dari bahasa C ya, tapi sudah tidak lagi menggunakan pointer-pointer yang lain karena alokasi memorinya sudah diatur oleh teknologi di Java ini sendiri. Kemudian dia terdistribusi banyak library yang mendukung untuk networking ya, masalah-masalah network, untuk remote dan lain-lain. Kemudian dia berjalan pada interpreter Java Virtual Machine ya. Jadi sehingga kalau misalnya sudah dikompil, asal ada Java Virtual Machine-nya dan asal ada Java Runtime Environment atau JRE, itu aplikasi yang sudah dikompil dengan bahasa Java bisa dijalankan langsung tanpa dikompil ulang. Nah, di sini NetBeans adalah IDE yang dipakai ya, official Java sebenarnya. Jadi di sini adalah tools. Jadi yang saya pakai itu adalah yang Java NetBeans 8 ya, mungkin yang terbaru ada NetBeans 12 ya per hari ini. Nah, di sini lebih enak pakai IDE ya, karena IDE itu sejatinya kepanjangan dari Integrated Development Environment. Jadi semua setting itu sudah ada di IDE gitu ya. Kita tinggal pakai aja. Jadi aplikasi IDE itu merupakan aplikasi yang memang sangat membantu software developer kalau bikin aplikasi ya. Karena dia bisa ngecek error, dia bisa debugging, dia bisa ngapain lah gitu ya, banyak keunggulan IDE. Nah, kita mulai dengan Hello World ya untuk Java. Biasanya sih ada mitos ya, zaman dulu kalau misalnya belajar pemrograman, itu kalau tidak diawali dengan Hello World nggak akan bisa selamanya. Gitu. Nah, di sini ini adalah sintaks Java ya, public static Hello World. Public static Hello World salah. Public class Hello World, di mana kelas itu mengidentifikasikan dari kelas ya. Dan public static void main itu adalah metode, tapi karena dia adalah main di sini berarti dia adalah main method. Ketika dia akan menjadi suatu objek, gitu ya, main method inilah yang akan dieksekusi. Ya, lalu ada system.out.println itu adalah metode juga ya, system.out.println itu metode bawaan Java, di mana system.out itu dipakai untuk menampilkan sesuatu ke konsol atau ke layar monitor. Nah, yang akan ditampilkan adalah hello world. Gitu ya. Jadi baris pertama itu adalah nama kelas ya. Kelasnya adalah hello world. Dan itu nanti akan menjadi suatu deklarasi nama kelas, dan itu juga akan merupakan suatu kata kunci ya. Jadi nanti nama kelas akan sama dengan nama filenya. Ya, tadi public static void main adalah metode ya dalam kelas hello yang bertindak sebagai metode utama. Ya seperti pemrograman C lah ya. Kalau di situ ada metode main ya. Nah, itu adalah metode program utamanya ya, main metodenya. Nah, ini tadi system.out.print
itu untuk menampilkan sesuatu ke layar, gitu ya. Nah, di situ, jadi nanti ketika kita coding Java, ekstensinya disimpan dalam .java, ketika dia dieksekusi gitu ya, artinya Java ini masih menggunakan compiler ya. Jadi file Java tadi dikompil dulu, kemudian akan menjadi file class ya, .class, dan kemudian .class-nya akan dieksekusi jadi suatu executable yang akan dijalankan. Nah, .class sendiri sebenarnya bisa dieksekut menggunakan diubah formatnya menjadi jar ya. Jar itu adalah executable standarnya Java. Ya. Nah, jadi seperti ini langsung aja kita lihat ya kalau menggunakan NetBeans. Ini silakan tinggal buka NetBeans-nya. Nanti dari sini tinggal file ya, new project. Kita ambil yang Java dan Java application, lalu next. Nah, di sini project name kita adalah test. Nama projectnya ya, test Java. Nah, ini nyimpennya ada di mana? Kita simpan di drive D aja. Ya. Lalu kita punya main kelasnya adalah testjava.testjava gitu ya. Jadi nanti main kelas ini artinya nanti main metodenya ada di sini gitu ya. Lalu finish. Nah, kita punya beberapa resource di sini ya. Ada tes Java ya sebagai package. Lalu ada resource package-nya di sini tes Java gitu ya. Ini sebagai project ya, maksudnya ini project. Nanti ini adalah test package-nya yaitu tes Java dan nama file yang ada main programnya di sini ya, public static void main itu adalah di tes Java. Nah, untuk menampilkan hello world ya artinya tadi tinggal kita masukkan saja di sini menggunakan system.out.println, tapi kalau di NetBeans kita tinggal ketikkan sys lalu gunakan kontrol spasi gitu ya. Lalu akan ada pilihan package yang sistem ini adalah package bawaan dari Java. Artinya kita tidak perlu mengimport apapun di atas gitu ya. Ya pilih aja di sini system.out.print. Ya print dan println bedanya sama kayak di C ya. Write dengan write-len ya. Kalau itu beda penempatan kursor aja. Oke, system.out.println di sini hello world. Nah, masih sama dengan format tadi ya. Ini nama kelasnya. Artinya dia nama kelasnya adalah test Java. Ya, ini juga nama filenya testjava.java. Java ini ekstensinya. Dan kemudian ini kita save ya dan kita jalankan di bagian sini. Ya, run project. Muncul hello world gitu ya dari sini. Nah, kita lihat struktur dari NetBeans seperti apa ya. Kita lihat directory. Di sini berarti dia ada di D. Dia ada di tes Java. Nah, ini ya. Ada di bagian resource, ada di bagian tes Java. Nah, ini ya, test.java. Ya, ini isinya sama dengan yang tadi ya. Kalau kita buka pakai Notepad++, misalnya, ya namanya adalah yang tadi. Oke, jadi seperti ini isi dari NetBeans. Jadi ada build, kelas, tes Java. Nah, ini adalah hasil ini ya, hasil run ya. Jadi Java itu ketika kita run si Java tadi gitu ya, maka nanti akan menjadi .class ya. Lihat nama file depannya masih sama tes Java ya, tapi bedanya ekstensinya bukan Java lagi tapi kelas. Karena dia adalah hasil daripada kompilasi dari Java itu sendiri. Jadi kalau kita gunakan di command prompt ya, di command prompt dia akan terkompilasi menggunakan dari Java menjadi kelas. Namun tadi memang karena kita pakai NetBeans, jadi direktorinya berbeda ya antara resource ini yang kita coding tadi dengan build ya. Build ini hasil kompilasi. Tapi kalau ini kita eksekusi ya, resource ini menggunakan perintah di ini ya, perintah di command prompt, maka
dot class-nya akan muncul di bawah langsung. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Ya, kita buka CMD, kita klik Java. Kalau keluar hal seperti ini, maka Java otomatis sudah terinstall di tempat kita, gitu ya. Kemudian kita ke directory D, kita pindah ke tes Java ya. Tes Java, langsung aja ya. Kita pindah ke sini, gitu ya. Nah, kalau saya gunakan perintah compile ya, saya gunakan perintah compile Java C. Java C itu Java compiler. Nama filenya test.java. Nah, ini berhasil di-compile dan .class muncul di sini. Nah, .class inilah yang akan dieksekusi gitu ya. Cara mengeksekusinya tinggal gunakan sintaks Java, lalu panggil namanya aja, nggak usah pakai kelas. Nanti hasilnya akan muncul. Cuman saya masih salah setting konfigurasi class path ya, jadi ini masih error gitu ya. Kalau konfigurasi class path-nya benar, ini akan muncul hello world seperti yang ada di NetBeans tadi. Nah, kalau NetBeans enak ya, karena dia konfigurasi langsung di IDE-nya, tidak di path yang ada di, atau class path yang ada di environment variable. Jadi seperti itu ya Hello Java. Lalu di sini ada standar input ya. Standar input ini kalau system.out.print tadi ya, yang kita pakai itu untuk outputnya gitu ya. Kalau kita ingin mengetikkan sesuatu, lalu kita inputkan hasilnya, itu kita bisa menggunakan java.io. Ya, bisa menggunakan buffer reader atau menggunakan scanner. Yang paling gampang itu adalah menggunakan scanner. Jadi kita tinggal import java.util.scanner saja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kita tinggal import ya. Java.util ya, java.util utility itu sebenarnya util.scanner. Nah, apa ini? Util ini kelas ya. Util ini package ya. Artinya kalau kita ingin menggunakan metode atau fungsi-fungsi yang ada di Java, di bawaan Java, di package-package-nya, kita harus import dulu, gitu ya. Sama seperti di C ya. Kalau di C itu kita import st.io, nah standar input-output, artinya kita nginput package di situ. Package di Java ada banyak ya, silahkan untuk mengetahui package-nya apa aja, bisa ke Oracle-nya, lalu buka di bagian dokumentasi. Nah, kalau scanner, ya, lihat hurufnya, dia huruf besar. Huruf besar ya dalam pemrograman Java itu biasanya adalah kelas. Bukan biasanya, memang kelas gitu ya. Maka scanner ini sebenarnya adalah kelas, di mana dia akan memiliki beberapa metode atau banyak sekali metode. Gitu ya. Nah, untuk menggunakan input gimana? Artinya kan scanner itu baru bentuknya kelas. Artinya kita harus jadikan dia objek dulu. Kita instansiasi dia sebagai objek. Kita bisa panggil scannernya langsung di sini. SC sama dengan new instansiasi ya, new scanner. Jadi scannernya kita jadikan objek dulu. Maka di sini kita punya ya SC ya, sebagai variabel yang menyimpan objek scanner. Nah, namun konstruktornya mengharapkan bahwa scanner itu memiliki ini ya, memiliki variabel input gitu ya. Untuk ini kita gunakan system.in ya, inputnya. Nah, gini ya. Nah, artinya nanti system.in itu adalah package juga dari sistem, dari in ya, dari system.in package, di mana package itu akan menerima inputan melalui keyboard. Nah, gitu. Nah, kemudian dari SC ini kita bikin variabel dulu, misalnya string input. Ya. String input itu nanti akan menampung menampung isi dari keyboard yang kita ketikin. Nah, sekarang yang kita akan pakai itu tipenya string ya tadi. Yang input ini kan tipenya string. Artinya apapun yang kita ketik itu nanti di keyboard itu adalah string. Ya, kita lakukan saja inputnya gitu ya.
Jadi sudah ada, lalu kita masukkan input itu tadi, kita masukkan apa yang kita ketikkan di keyboard ke dalam input, gitu ya. Artinya input ya, kalau mau langsung bisa, gitu ya. Jadi input itu adalah apa yang kita masukkan dari keyboard. Kita pakai objeknya tadi sc.next ya. Nah, sc.next. sc.next itu, nah di sini kalau scanner, jadi dia bisa bisa banyak ya. Dia bisa banyak metodenya. Kalau yang ingin kita masukkan adalah tipenya string, artinya pakai next line. Kalau boolean adalah next boolean, double, ada short, ada integer. Nah, yang akan saya masukkan di sini adalah next line ya. Next line. Java ya, kalau dia merupakan suatu nama metode, biasanya huruf pertamanya huruf kecil. Next line, artinya next-nya n-nya huruf kecil, tapi line-nya huruf kedua huruf besar. Itu adalah metode. Biasanya implementasi metode itu hurufnya huruf kecil ya, variabel juga huruf kecil, tapi nama kelas biasanya diawali oleh huruf besar. Nah, ini adalah berarti input ini ya, di baris ini adalah apa yang kita ketikkan di keyboard. Kemudian kita coba untuk mengoutputkannya ya. Jadi kita tampilkan di monitor apa yang kita ketikkan itu ya. Yang diketik adalah ya, lalu kita concat input. Nah, ini ya. Sehingga kalau kita jalankan, kita bikin ini dulu ya biar enak ya ngelihatnya. Berarti di sini silahkan input. Nah, gitu ya. Silahkan input kata. Nah, ya. Nanti ketika dijalankan seperti ini, silakan input kata halo apa kabar. Nah, kemudian tekan enter ya. Maka yang diketik adalah halo apa kabar gitu ya. Nah, itu adalah standar input output di Java. Yang scanner itu adalah standar input gitu ya. Kalau print itu adalah standar output. Di Java tipe datanya banyak ya, ada short, byte, integer, long, char, float, double, boolean, dan lain-lain ya. Kemudian ada array juga di Java. Nah, untuk mengimplementasikan array-nya sama dengan bahasa C ya. Jadi kalau udah teman-teman belajar bahasa C atau C++, caranya sama persis. Jadi kita deklarasikan dulu variabel array-nya. Jadi misalnya int itu adalah integer di Java, lalu ada kurung siku itu berarti dia array, usia adalah nama variabelnya ya, atau bisa dibalik. Kemudian karena array itu harus kita set berapa panjangnya, kita set lah menggunakan kata new gitu ya. Nah, di sini ada new integer 100, artinya usia itu akan menjadi panjangnya 100 gitu ya. Atau ditulis sekaligus seperti ini juga bisa, atau sama seperti C kita langsung isikan gitu, misalnya int nilai 190, 80, 75, maka dia akan memiliki 4 nilai. Di mana ini adalah indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau kita punya nilai, kita ingin panggil isinya atau ingin kita gunakan, kita tinggal panggil indeksnya saja gitu ya. Ekspresi dan operator di Java macam-macam, ada tambah, kurang, kali, bagi, div, mod gitu-gitu ya. Terus ada increment, decrement, dan lain-lain gitu ya. Itu juga ada di Java. Di C juga ada ini. Kemudian operator yang lain gitu ya. Kalau di Java itu ada 3 operator kurung. Ya, operator yang menunjukkan block statement itu kurung kerawal. Kalau array itu kurung siku. Kalau buka tutup kurung biasa itu adalah input atau output ya, parameter gitu ya. Nah, di Java banyak library-nya yang kita pakai. Salah satunya tadi adalah utility. Ada juga yang I/O kalau mau pakai inputnya buffer reader, cuman panjang codingannya, gitu ya. Atau pakai yang net untuk network, atau AWT untuk nanti kita belajar GUI gitu ya. Atau RMI untuk distributed computing ya.
dan lain-lain ya. Package-nya banyak. Atau untuk koneksi ke database juga kalau dia bahasanya SQL bisa pakai java.sql sebagai driver. Untuk perhitungan matematika yang rumit, misalnya akar kuadrat, akar pangkat 3, log, dan lain-lain itu bisa menggunakan math ya, fungsi math, package math di situ. Ya. Nah, jadi banyak banget. Nah, seperti itu kira-kira ya Java menggunakan NetBeans ya. Jadi pakai NetBeans lebih enak. Jadi di sini strukturnya adalah project, lalu di sini package, nah di sini adalah filenya tadi ya. Untuk java.class ini kenapa muncul? Karena tadi kan kita coba ada kelasnya di sini, ini saya hapus saja. Nah, jadi itu tinggal dieksekusi saja gitu ya. Tinggal diinstal NetBeans-nya, bisa menggunakan tombol hijau ini ya untuk menjalankan project yang dilakukan. Jadi kalau run project itu tidak perlu di-compile lalu di-run seperti step by step basicnya, tapi dia akan mengcompile dan merun secara langsung. Gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bisa dimengerti penjelasan ini gitu ya. Akhir kata, terima kasih sudah mengunjungi YouTube saya. Ya, semoga informasi ini berguna. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.